Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Aprilia dengan nomor induk 205030100111021. Saya berasal dari kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Ilmu Ajas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martine Purwaningdia, SAP, MAP. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan saya untuk mempersiapkan UTBK pada tahun 2020. Nah, alasan saya melakukan perencanaan ini adalah karena selain karena tujuan utama saya untuk diterima di Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya, juga karena saya saat SMA berasal dari jurusan MIPA, sementara prodi yang saya mau berada di ranah sosum. Itu membuat saya berpikir untuk belajar lebih serius lagi dan lebih berkomitmen lagi untuk mencapai target tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan menyusun jadwal harian saya. Misalnya jadwal saya bangun tidur hingga tidur lagi, seperti jadwal saya belajar, jadwal saya beribadah, jadwal saya tidur, dan sebagainya. Hal ini saya lakukan untuk membuat kegiatan saya lebih terstruktur setiap harinya dan lebih tertata, sehingga kegiatan saya lebih disiplin. Hal kedua yang saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyusun target belajar, seperti materi sejarah, misalnya dari minggu pertama sampai minggu kedua. Nah, seperti itu. Hal ini saya lakukan untuk membuat belajar saya lebih terstruktur dan lebih disiplin. Hal ketiga yang saya lakukan adalah mengurangi hobi saya, yaitu menonton film atau drama. Saya membatasi kegiatan saya tersebut. Jadi saya biasanya saya seminggu bisa 3 kali nonton drama, tapi saya batasi, misalnya seminggu itu jadi sekali, seperti itu. Hal ini untuk memperbanyak waktu saya dalam belajar dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi yang mendukung saya untuk bisa lolos di UTBK atau SBMPTN. Hal keempat yang saya lakukan adalah dengan membatasi diri saya untuk bermain game atau HP. Hal ini saya lakukan agar waktu saya tidak habis dipergunakan untuk bermain HP dan bisa digunakan untuk misalnya belajar atau kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Hal kelima yang saya lakukan adalah dengan memperbanyak ibadah, seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, dan lain-lain. Karena menurut saya dengan usaha aja tuh tidak cukup, tapi kita juga butuh bantuan yang maha kuasa untuk mencapai tujuan yang kita mau. Nah, untuk media belajar utama saya memilih Genius. Mengapa Genius? Karena menurut saya Genius merupakan salah satu platform atau aplikasi penyedia layanan belajar yang terbaik. Nah, selain itu juga karena saya merasa di masa pandemi seperti ini belajar secara daring itu lebih aman, dimana kita bisa menghindari kontak fisik dengan orang lain. Nah, selain itu belajar secara daring menurut saya itu lebih efektif dan fleksibel, dimana kita bisa belajar kapanpun kita mau, tidak terpatok oleh waktu yang dijadwalkan oleh tempat bimbel. Atau kita juga bisa belajar dimanapun, tidak harus di tempat bimbel ataupun di tempat-tempat yang telah ditentukan. Nah, saya mulai mempraktekkan rencana saya ini pada saat saya naik ke kelas 12. Pada awal mempraktekannya, saya mengalami banyak hambatan. Salah satunya yang terbesar adalah dari diri saya sendiri, di mana saya belum bisa mengontrol semangat saya dan berkomitmen pada rencana yang telah saya buat. Misalnya saja, saya masih sering bermain HP hingga berjam-jam dan menghabiskan waktu yang banyak.
padahal waktu tersebut dapat saya gunakan untuk belajar atau untuk hal-hal yang lebih berguna lagi. Hal tersebut mengakibatkan target-target yang telah saya buat tidak tercapai pada saat semester tersebut. Nah, pada saat semester kedua saya bertekad untuk lebih serius lagi dalam menjalani rencana saya. Saya lebih giat lagi dalam belajar dan lebih konsisten lagi dalam menjalani semua perencanaan saya. Alhamdulillahnya rencana saya berjalan dengan baik sehingga membawa saya dapat diterima lewat jalur SBMPTN pada prodi Ilmu Administrasi Publik pada tahun 2020. Nah, menurut saya selain dari usaha saya sendiri, hal ini juga bisa tercapai dengan bantuan Allah SWT yang telah membantu saya hingga saya dapat mencapai tujuan ini. Pada konsep SMART, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah spesifik. Nah, perencanaan saya terlihat spesifik dari mana saya menuliskan setiap poin-poin yang akan saya lakukan dalam perencanaan saya. Seperti saya akan mengurangi penggunaan handphone, lalu jadwal belajar saya yang saya targetkan dalam jangka waktu tertentu, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah measurable, di mana sebuah perencanaan harus dapat diukur. Nah, implementasi pada perencanaan saya antara lain adalah ketika saya menyusun mengukur materi. Misalnya saya ingin dalam 1 bulan ini saya bisa membereskan materi dari sejarah. Nah, karena itu saya menyusun rencana untuk setiap harinya saya dapat atau setiap minggunya saya dapat membereskan 2 bab dalam materi sejarah. Dan yang ketiga adalah achievement, di mana suatu perencanaan harus memiliki pencapaian. Nah, di sini saya implementasikan pada nilai tryout online yang saya biasa ikuti, di mana saya menargetkan untuk mencapai 600 lebih. Nah, saya usahakan dalam setiap tryout saya mengalami penaikan dari nilai-nilai tersebut. Namun dalam prakteknya saya tidak selalu dapat mencapai kenaikan nilai tersebut. Nilai saya terkadang naik dan turun, sehingga membuat saya lebih terpacu untuk belajar lebih giat lagi untuk menaikkan nilai tryout saya. Dan yang keempat adalah relevan, di mana harus sesuai dengan kenyataan. Nah, hal ini terlihat dari saya ketika saya semester 1, saya merasa belajar saya kurang dan saya merasa ini tidak relevan dengan keinginan saya yang cukup tinggi. Maka karena itu pada semester 2 dari kelas 12 saya mencoba untuk meningkatkan belajar saya untuk menaikkan kesesuaian saya untuk mencapai tujuan saya tersebut. Yang terakhir adalah time, di mana perencanaan harus dapat ada jangka waktunya. Nah, hal ini saya implementasikan pada cara belajar saya, di mana setiap materi yang saya pelajari saya berikan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Saya buat target, misal sosiologi ini. Sosiologi saya targetkan pada bulan Agustus sampai September harus sudah selesai. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan itu saya menargetkan untuk menyelesaikan materi sosiologi. Nah, namun pada prakteknya saya mengalami banyak kendala sehingga target tersebut tidak dapat tercapai sesuai dengan yang saya rencanakan. Pada rencana kali ini alhamdulillah saya dapat mencapai target saya, yaitu masuk pada prodi Ilmu Administrasi Publik dengan jalur SBMPTN. Nah, menurut saya faktor-faktor yang membuat saya dapat mencapai target ini adalah yang terbesar adalah karena saya konsisten dalam menjalani rencana-rencana yang telah saya susun. Salah satunya dengan belajar sesuai dengan jadwal yang telah saya tetapkan dan sesuai dengan target yang saya tetapkan. Saya juga sering mengulang-ulang soal tryout sehingga saya lebih familiar dengan soal-soal UTBK. Saya juga tidak lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala perbuatan atau segala tujuan yang akan kita capai harus didasari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga merasa
dengan saya menyusun jadwal tersebut, hidup saya menjadi lebih teratur, sehingga belajar saya pun menjadi lebih efektif, dan saya juga mempunyai banyak teman dalam belajar, dan hal itu mendukung saya dalam terpacu untuk terus belajar untuk mencapai target yang telah saya tentukan. Sekian penjelasan saya mengenai perencanaan saya pada saat mempersiapkan UTBK. Bila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang menyenangkan, saya minta maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.